Selamat datang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Warta Lisan Minggu tanggal 5 September tahun 2021. Yang pertama, pemahaman Alkitab atau PA online. Pemahaman Alkitab atau PA online akan diadakan pada GKI Purworejo pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 pukul 17.30 dilayani oleh Saudari Yohana Kesia Febri. Dan di Bacem Celapar pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 pukul 19.00 dilayani oleh Saudari Yohana Kesia Febri dengan tema Membalik Keadaan dengan bacaan Yesaya pasal 35 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. PA akan diselenggarakan secara online melalui grup WhatsApp. Yang kedua, persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja atau pemuda akan diadakan secara online di Bacem Celapar pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 pukul 19.00 dan di GKI Purworejo pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 18.00. Mohon partisipasi saudara-saudari remaja atau pemuda. Dan yang ketiga, ibadah hybrid online dan onsite. Majelis Jemaat GKI Purworejo memutuskan untuk kembali menyelenggarakan ibadah hybrid online dan onsite pertanggal 5 September 2021 atau hari ini dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah online diselenggarakan melalui kanal YouTube, tayang perdana pukul 6 pagi. Ibadah onsite diselenggarakan pada pukul 6 pagi di GKI Purworejo, pukul 12.30 di GKI Purworejo Bacem Celapar, pukul 17.30 di GKI Purworejo. Apabila Bapak Ibu hendak mengikuti ibadah onsite, mohon memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Kiranya kita dapat beribadah dalam kasih dan hikmat. Demikian Warta Lisan pada hari ini, kita akan memulai ibadah. Mari bersaat teduh. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Marilah bersama-sama kita menyanyikan kasih setianya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih
kasih setiamu Tuhan, ku tutupkan tajamu. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara, ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan, Sang cinta yang senantiasa memberi kehidupan, damai Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Saudara-saudara, di tengah pandemi ini kita semua pasti menghadapi masalah. Bahkan kalau kita mau melihat kehidupan kita sehari-hari, kadang kita ngelihat masalahnya bukannya semakin berkurang, tetapi terus bertambah. Nah, saudara-saudara, di tengah banyaknya pergumulan hidup, pergumulan kita, pergumulan keluarga, bahkan pergumulan dunia, hari ini kita diajak untuk berharap kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya berharap, tetapi juga tabah tekun berjuang di dalam pengharapan kita. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat 11 dan 12 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kiranya di setiap badai yang menerpa hidup kita, kita punya pengharapan dan kita punya keuletan untuk berjuang. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepas walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang,
kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena di tengah kekacauan hidup kami melihat Tuhan masih bekerja. Di tengah berbagai ketidakberdayaan kami melihat Tuhan masih berkuasa. Terima kasih untuk perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami, di dalam menghadapi persoalan, kami tidak berjuang sekeras yang kami bisa, kami mudah menyerah, kami mudah memilih jalan pintas yang melukai hati Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun. Jikalau di dalam berbagai persoalan, kami menjadi orang-orang yang malas, kami memilih untuk berpangku tangan menanti keajaiban terjadi. Kami tidak berupaya padahal Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan ampuni kami. Jikalau Tuhan telah memberikan begitu banyak anugerah bagi kami, tapi kami tidak menyambutnya dengan penuh tanggung jawab, Tuhan ampuni kami. Ampunilah kami makhluk yang berdosa ini ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menerima anugerah belas kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Amin. Saudara-saudara terkasih, sambutlah anugerah dari Tuhan. Untuk setiap kita yang dengan sungguh-sungguh datang kepadanya memohon pengampunan, Dia menyediakan anugerahnya. Sebagaimana tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Marilah kita hidup di dalam damai, kita hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pegang selalu. Selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang.
Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama membaca Injil dan kemudian kita merenungkannya, mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, kami membiarkan pekerjaan-Mu, kuasa Tuhan, melingkupi dan menguasai kami, menolong kami untuk kami belajar lebih dalam, lebih banyak, lebih luas, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami semua di dalam segala keterbatasan kami untuk dapat melihat dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 37. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 37 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu Yesus meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga.
Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara-saudara, sampai di sini pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tetapi terlebih yang memelihara firman itu di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dari liturgi kita dan perenungan firman kita pada saat ini, ketabahan dalam berharap. Saya rasa kita semua sadar ya, konteks yang dimaksud dari tema ini adalah saat ini kita semua yang masih ada di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah segala keterbatasan, di tengah-tengah segala kesulitan dan pergumulan-pergumulan yang ada. Dan saudara-saudara, di dalam tema ini ada satu hal yang penting sebenarnya mau disampaikan. Bahwa kita bukan hanya menjadi umat yang diminta atau diharapkan memiliki pengharapan. Di tengah-tengah kesulitan, ayo kita punya harapan bahwa kita pasti dikuatkan dan ditolong. Tetapi yang ditekankan pada saat ini adalah bahwa pengharapan itu adalah sesuatu yang juga datang dari satu nilai lain, yaitu ketabahan. Ketabahan di mana kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu menghadapi, melewati, menjalani situasi yang tidak mudah. Ada semacam asumsi, saudara-saudara sekalian, di dalam ketabahan maka orang bisa menghadirkan pengharapan. Di dalam ketabahan orang dapat memahami pengharapan. Tetapi sekarang berarti hal yang penting untuk kita sama-sama pikirkan adalah bagaimana ketabahan itu sendiri harus kita pahami dan perhatikan. Saudara-saudara, ada dua kemungkinan sebenarnya yang bisa kita lihat kalau kita bicara tentang ketabahan. Satu sisi ketabahan itu berbicara mengenai bagaimana kita menjadi orang yang belajar untuk menerima apapun yang kita alami, situasi-situasi sulit dan berat yang kita hadapi secara pasif. Kita terima, kita lihat, kita alami, kita jalani, dan kita berupaya untuk lewati. Dalam kepasifan itu kita menjadi orang yang tabah. Dalam kepasifan untuk menghadapi situasi yang sulit, kita menjadi orang yang kuat. Jadi ketabahan dipahami sebagai kita mampu berdiam, bertahan secara pasif di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi selain pemahaman yang seperti ini, ada pemahaman yang kedua, di mana ketabahan itu dipahami sebagai sesuatu yang lebih aktif. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah, kita sedang menghadapi persoalan yang tidak menyenangkan, kita menjadi seseorang yang berupaya melihat celah. Kita menjadi orang-orang yang berupaya menjalani dan melewati kesulitan itu, tetapi dengan bagaimana kita mengupayakan supaya diri kita menjadi lebih kuat dan lebih mampu. Ketabahan di dalam bentuk yang lebih aktif. Nah, saudara-saudara, saya merasa bahwa kita menjadi baik untuk berbicara pada hal yang kedua, bukan hanya pada hal yang pertama. Ya, kalau kita hanya berbicara tentang bahwa kita diminta untuk tabah dan tabah itu menjadi pasif saja, terima saja, kuat-kuat saja, saya kok menjadi khawatir bahwa ini menjadi sebuah sikap yang fatalistis. Di sisi yang lain belum tentu akhirnya kita juga menjadi kuat dan belum tentu menjadi sesuatu yang baik.
Karena itu saya merasa bahwa ketabahan barangkali bisa kita lihat secara lebih kreatif, lebih aktif seperti yang dipahami dalam bentuk yang kedua. Konon, saudara-saudara, saya membaca dari satu penelitian bahwa orang-orang di Asia itu lebih mampu melewati persoalan-persoalan dan beban-beban seperti pandemi ini dibandingkan dengan orang-orang yang ada di belahan bumi lain yang lebih individual. Orang Asia itu lebih komunal, lebih bareng-bareng hidupnya. Tidak selalu menyenangkan dan tidak selalu juga positif ya. Kadangkala ada hal-hal negatif ketika kita segala sesuatu diukur dari komunalitas, dari kebersamaan, dari orang-orang yang ikut bersama-sama dengan hidup kita. Tetapi justru di dalam komunalitas orang-orang Asia, justru orang-orang Asia memiliki kekuatan untuk menghadapi beban-beban hidup. Karena di dalam komunalitas itu, di dalam kebersamaan itu, orang-orang di Asia berusaha untuk saling mengisi, berusaha untuk saling menguatkan. Ada relasi-relasi, dan relasi itu dilihat justru menjadi kesempatan untuk berjalan meskipun di dalam penderitaan. Saudara-saudara, sudah lama orang Asia mengalami dan menjalani hidup di dalam kemiskinan misalnya. Ada banyak literatur yang menuliskan bahwa kemiskinan adalah salah satu eh, situasi dan konteks orang-orang di Asia. Dan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Kemiskinan adalah sesuatu yang berat. Tetapi orang-orang di Asia mampu melewati dan menjalani hidup meskipun ada dalam konteks kemiskinan. Karena justru ada di dalam relasi-relasi yang bersama, yang saling menguatkan dan saling membantu satu dengan yang lain. Sekalipun ada kemiskinan tapi ada celah untuk bekerja secara aktif dan akhirnya mendapatkan kekuatan. Di dalamnya ketabahan muncul. Ada banyak informasi dan saya rasa saudara-saudara juga memahami dengan baik. Orang-orang Asia hidup dan terbiasa hidup dalam perbedaan. Perbedaan etnis, perbedaan agama, perbedaan situasi ekonomi bahkan. Dan itu mungkin tidak persis sama dialami oleh orang-orang di belahan dunia yang lain. Dan di dalam konteks Asia, perbedaan ini seringkali menimbulkan pertikaian, gesekan, situasi-situasi yang saling menindas kadangkala. Tetapi justru orang-orang Asia adalah orang-orang yang mampu bertahan di dalam keadaan seperti ini. Kenapa? Karena mereka mencoba untuk melihat bahwa kehidupan mereka, relasi mereka dengan orang-orang di sekitar mereka begitu kuat. Mereka mencoba untuk membangun dan melihat celah bagaimana mereka berupaya untuk melihat perbedaan ini secara positif, secara lebih kuat. Dan kemudian mereka menjalani hidup, kita semua menjalani hidup menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudara, ini hanya contoh-contoh kecil saja yang memperlihatkan bahwa ketabahan untuk menghadapi situasi yang tidak mudah, tidak selalu harus kita pahami dengan cara yang pasif. Karena pasif belum tentu membuat kita akan terus tabah. Tetapi ketabahan bisa kita lihat dengan cara yang lebih aktif. Kita mencoba untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang memampukan kita untuk menjadi tabah. Kemungkinan-kemungkinan yang membuat kita menjadi kuat melewati persoalan-persoalan. Mari saudara-saudara, kita sekarang melihat lebih jauh dari apa yang dituliskan di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan ke 37. Saudara-saudara, ini bukan cerita yang saya rasa baru. Ini adalah salah satu cerita Injil yang cukup terkenal ketika Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan Yunani yang datang dari Sirofenisia yang disebut sebagai bangsa Sirofenisia. Itu dituliskan di dalam ayat 26. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang tuli dan gagap yang dibawa kepadanya di daerah Dekapolis. Saudara-saudara, kita tahu cerita-cerita seperti ini secara sederhana biasanya diterjemahkan sebagai kebaikan Tuhan Yesus, kemahakuasaan Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan mereka.
Perempuan Sirofenesia ini punya anak yang kerasukan setan dan kemudian anak itu sembuh. Lalu orang yang membawa orang tuli dan gagap itu kemudian juga menjadi sembuh. Tapi saudara-saudara, cerita ini bukan hanya sekedar berbicara mengenai mujizat. Cerita ini menunjukkan sesuatu yang juga sangat penting. Apa itu, saudara-saudara? Bagian yang pertama yang bisa kita lihat saya rasa adalah pada ayat 27 sampai dengan 29. Ini bagian yang sangat terkenal ya. Ketika perempuan Yunani bangsa Sirofenesia itu berarti dia adalah orang asing, bukan orang Yahudi. Ia datang kepada Tuhan Yesus dan berharap bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan anaknya. Lalu ayat 27 ini adalah kalimat yang terkenal tetapi bukan kalimat yang selalu mudah untuk ditafsirkan. Tuhan Yesus berkata begini, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara-saudara, ini adalah kalimat yang diambil, dikatakan oleh Tuhan Yesus berdasarkan tradisi Yahudi. Di dalam pemahaman orang-orang Yahudi, seorang Mesias pertama-tama akan datang kepada orang Yahudi dahulu. Baru kemudian nanti bangsa-bangsa lain akan menikmati berkat. Tetapi keselamatan, berkat Tuhan, sesuatu yang baik datang dari Allah Bapa melalui Sang Mesias kepada orang Yahudi dahulu. Bukan kepada yang lain. Dengan kata lain, orang asing termasuk seperti perempuan ini, orang Yunani, orang Sirofenesia, orang bukan Yahudi, antri. Tidak bisa datang duluan karena berkat keselamatan, kebaikan itu datang kepada orang Yahudi dulu. Itulah adat dan tradisi yang selama ini dihidupi. Kalau saudara-saudara nanti melihat pasal 7 dari ayat yang pertama, kita juga melihat ketegangan itu sudah dimulai. Ya, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu sangat menekankan tentang pentingnya tradisi Yahudi. Dan kalau memang Tuhan Yesus adalah Mesias, maka Tuhan Yesus itu harus datang hanya kepada orang Yahudi dulu gitu ya. Kalau Tuhan Yesus memang biasa menghadirkan kebaikan-kebaikan, penyembuhan-penyembuhan, berkat-berkat, bahkan mereka berharap keselamatan mereka bisa dapatkan, maka jelas Tuhan Yesus harus melakukannya kepada orang Yahudi dahulu. Saudara-saudara, bisa kita bayangkan bahwa perempuan yang sedang menderita ini sedang menghadapi situasi bukan hanya penderitaan karena anaknya kerasukan setan, tetapi ia juga harus menghadapi situasi sosial yang tidak menguntungkan dirinya. Dia ada di dalam situasi di mana penderitaan itu seolah-olah tidak bisa diatasi. Penderitaan yang sedang ia alami itu menjadi sesuatu yang membebani hidupnya. Kata-kata Tuhan Yesus menunjukkan realita kehidupan perempuan itu. Maka dalam konteks ini, kalimat dari si perempuan itu menjadi sangat-sangat penting. Ketika dalam ayat 28 perempuan itu berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Kemudian ayat 29 ada sebuah situasi yang membuat segala sesuatu berubah. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudara-saudara, ayat 29, kata-kata si perempuan ini menjadi sangat penting ya. Karena Tuhan Yesus juga bilang, karena kata-katamu itulah anakmu sembuh. Maka mari kita perhatikan kembali apa yang dikatakan oleh si perempuan itu. Saudara-saudara, perempuan Sirofenesia ini, perempuan yang sedang menderita ini, perempuan yang sedang menghadapi situasi yang menindas ini, adalah seorang perempuan yang tidak pernah berhenti untuk menjadikan dirinya pasrah, menunggu saja pertolongan datang.
Dia bukan menjadi orang yang pasif, duduk, dia menunggu kapan dia akan dibantu. Dia bukan orang yang hanya diam dalam kepasifan tanpa berbuat apa-apa. Sebaliknya, saudara-saudara, apa yang kita lihat? Perempuan ini berusaha untuk menjadi seorang pribadi, individu, subjek yang bergerak, bekerja, melakukan sesuatu, apapun yang bisa ia upayakan. Ia berusaha untuk melihat setiap kesempatan, melihat setiap ruang yang bisa ia lakukan demi kebaikan. Dan di dalam sikap yang seperti itulah Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu adalah sikap iman. Dan di dalam sikap iman seperti itu Tuhan Yesus bersedia untuk bersama-sama dengan sang perempuan itu. Menghadirkan harapan dan kesembuhan bagi anak. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin memberikan tekanan. Di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi oleh si perempuan Sirofenesia itu. Ia tidak menjadi orang yang pasif, tetapi ia berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai pribadi yang aktif. Mencoba untuk melihat setiap ruang yang bisa ia kerjakan. Dan di dalam sikap seperti itulah Tuhan bersedia untuk bekerja bersama-sama dengan sang perempuan itu. Menghadirkan kesembuhan. Saudara-saudara, di sini kita bisa memahami bahwa ketabahan, sekali lagi ini tema kita, ketabahan itu bukan diam di tengah-tengah penderitaan. Ketabahan itu adalah bergerak sebagai pribadi yang menghargai diri kita dengan kuat untuk melihat ruang yang bisa kita kerjakan. Dan di dalam sikap seperti itulah Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kita. Ketabahan adalah membiarkan Tuhan bekerja bersama dengan kita yang bekerja. Membiarkan kita terus bekerja bersama-sama dengan Tuhan yang juga bersedia bekerja. Untuk menemukan, mencoba untuk melakukan apa yang baik. Apa yang perlu, apa yang harus diperjuangkan di dalam kesulitan-kesulitan. Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35, ketika ada orang yang membawa orang yang tuli dan gagap itu, hal yang sama yang kita lihat. Ini sekarang bukan hanya berbicara tentang yang menderita adalah orang tulinya ya, tetapi juga seseorang seperti perempuan Sirofenesia ini yang berusaha untuk membawa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah kesulitan. Ada orang yang tuli, ada orang yang tidak bisa apa-apa dan menderita dalam hidupnya. Ia berusaha untuk tidak hanya duduk diam, tetapi ia berusaha untuk membawa, untuk melihat apa yang bisa ia lakukan. Ia tahu bahwa ia juga adalah orang asing. Saudara-saudara, kalau kita membaca dengan baik, Tuhan Yesus meninggalkan daerah Tirus, lalu ia berjalan melalui Sidon ke Danau Galilea di tengah-tengah Dekapolis. Dan itu adalah daerah asing, juga bukan daerah Yahudi. Ia tahu bahwa ia belum tentu bisa diterima begitu saja. Karena orang banyak merasa bahwa kebaikan itu harusnya datang duluan kepada orang Yahudi. Tapi ia tidak diam. Ia berusaha untuk menghargai dirinya. Menghargai orang tuli yang membutuhkan pertolongan itu. Dan sebagai subjek, dia berusaha untuk bergerak sebagai individu. Ia berusaha untuk menghargai hidup. Untuk mencoba menemukan apa yang bisa ia lakukan. Dan di dalam keadaan itulah kemudian ia membiarkan dirinya melakukan apa yang perlu. Dan Tuhan Yesus bersedia untuk bekerja bersama-sama dengan orang itu. Menghadirkan kesembuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa belajar di dalam renungan kita pada saat ini. Bagaimana kita diundang untuk hidup tabah. Supaya memberikan dan menghadirkan pengharapan.
Tapi ketabahan itu adalah kesediaan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menghargai diri kita sebagai individu-individu, subjek-subjek yang bergerak, yang bekerja, yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat apa yang bisa kita lakukan. Dan kemudian Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam keadaan ini, maka saya mau bertanya dan mengajak kita sekaligus sebagai gereja Tuhan. Apakah kita saat ini menjadi gereja yang pasif? Menjadi orang-orang yang pasif? Orang-orang yang hanya meratapi nasib? Menunggu-nunggu saja pertolongan Tuhan tanpa berbuat apa-apa? Atau justru di dalam keadaan seperti ini kita menjadi gereja, menjadi individu, menjadi murid Tuhan yang secara aktif berusaha untuk melihat ruang-ruang yang seharusnya kita kerjakan. Kalau kita ternyata menjadi orang-orang yang tidak berupaya untuk melakukan apa yang seharusnya dan apa yang sebaiknya kita kerjakan dan perjuangkan, maka jangan-jangan kita menjadi gereja yang tidak cukup tabah dan tidak cukup menghadirkan pengharapan. Program-program dan pelayanan kita sebagai gereja, betul banyak yang tidak bisa berjalan seperti biasa. Kita mungkin mengeluh dan merasa bahwa ini menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita mau menjadi gereja yang tabah, maka kita harus berhenti untuk mengeluh dan mencoba untuk melihat diri kita secara baik dan kemudian mencoba untuk mulai bergerak melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan. Mungkin memang kita tidak bisa mengerjakan ibadah dan menjalankan ibadah seperti biasa. Tapi apa yang bisa kita kerjakan yang bukan hanya sekedar ibadah seperti biasa, tetapi diperlukan. Seperti perempuan Sirofenesia ini meyakini bahwa ia harus melakukan sesuatu kepada anaknya, bagi anaknya. Seperti seseorang di daerah Dekapolis ini yakin bahwa ia harus melakukan sesuatu kepada orang tuli dan gagap itu. Kita mencoba untuk menemukan apa yang seharusnya kita coba dan harus lakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam sebuah artikel ada satu tulisan ketika berbicara tentang gereja dan pandemi. Pertanyaan yang harus dijawab oleh gereja adalah di mana gereja di tengah-tengah pandemi. Dan pertanyaan ini datang dari sebuah refleksi yang menarik. Apakah di tengah-tengah penderitaan seperti pandemi ini, gereja seperti murid-murid Tuhan Yesus yang menghilang ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib? Atau gereja berupaya untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang berupaya mendekati salib Tuhan Yesus dan berupaya untuk menunjukkan iman dan menunjukkan tanggung jawab, menerjemahkan makna hidup dan pelayanan yang seharusnya dilakukan. Seperti para perempuan-perempuan murid Tuhan Yesus yang ada dekat kayu salib. Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan perempuan-perempuan lainnya. Di manakah gereja pada saat ini? Artikel itu secara menarik mengatakan bahwa gereja akan menghilang. Gereja tidak peduli. Gereja hanya meratap. Gereja tidak memiliki solidaritas dan cinta kasih. Ketika gereja hanya berdiri jauh dan diam. Ketika gereja tidak berupaya untuk mencoba melihat ruang-ruang dan kesempatan-kesempatan yang harusnya ia isi dan kerjakan. Gereja justru menutup ruang-ruang di mana Allah juga seharusnya dan sebenarnya bekerja bersama-sama dengan kita. Gereja hanya diam di tengah-tengah nyanyian-nyanyian dan doa-doa keluh kesah yang disampaikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, rasanya tema kita yang berbicara tentang ketabahan justru ingin mengkritik hal ini. Gereja tidak mau hanya ada di sini. Gereja harus ada di dalam kesungguhan untuk menghadirkan diri. Memikirkan apa yang seharusnya dikerjakan.
program-program gereja dan seluruh warga gereja harus mulai mencoba untuk menerjemahkan iman seperti apa yang seharusnya kita tunjukkan dan perjuangkan justru ketika kita ada dalam penderitaan. Itulah ketabahan. Rapat-rapat gereja seharusnya diisi dengan diskusi-diskusi kreatif tentang pelayanan seperti apa yang mau dikerjakan oleh gereja. Dan disitulah kita menunjukkan ketabahan iman. Maka saudara-saudara, kita tidak heran kita bisa melihat dan mendengar bagaimana ada gereja yang membiarkan gedung gerejanya menjadi shelter untuk tempat isolasi mandiri. Bagaimana gereja mencoba untuk menerobos seluruh birokrasi pemerintah yang tidak selalu mudah untuk menjadi pelaksana penyelenggara vaksin bagi orang-orang yang belum mendapatkannya. Ada satu gereja yang berusaha untuk menggerakkan anggota-anggota jemaatnya untuk menjadi penjemput-penjemput para ibu dan bapak-bapak lanjut usia di desa-desa yang karena pemerintah desanya dan aparatnya tidak melakukan apa-apa kepada mereka yang tidak mengerti bagaimana harus melakukan vaksin dan harus pergi kemana. Gereja mencoba untuk menyelenggarakan dan mengkoordinasi gerak bersama, menjemput sekian banyak orang-orang yang tidak tahu harus pergi kemana untuk melakukan vaksin. Ada gereja dan anggota-anggota jemaat yang menggerakkan pelayanan, membantu, mendaftarkan orang-orang desa yang tidak tahu bagaimana caranya mendaftar vaksin secara online. Karena rata-rata pendaftaran vaksin massal itu dilakukan secara online. Dan banyak orang yang tidak mengerti. Saudara-saudara, ini hanya contoh sederhana. Di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan, kita berusaha untuk melihat diri kita sebagai subjek yang bergerak, melihat celah dan ruang untuk melakukan sesuatu dan bersama-sama dengan Allah menghadirkan cinta. Saudara-saudara, pertanyaan saya, kita mau menjadi gereja yang tabah dan bergerak secara aktif melakukan apa yang seharusnya, atau hanya menjadi gereja yang kelihatannya tabah, tetapi kita hanya berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, dan mungkin suatu saat kita menjadi sangat putus asa. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah yang baik, pada saat ini kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Pertama-tama kami ingin berdoa bagi gereja Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang pada saat ini masih berlangsung. Di tengah-tengah persoalan, pergumulan, penderitaan, bahkan kedukaan-kedukaan yang kami alami. Di tengah-tengah segala keterbatasan-keterbatasan dan situasi-situasi baru yang harus kami terima dan kami sesuaikan. Berikanlah kepada kami gerejamu kemampuan ya Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh dapat mengerjakan
dan melakukan apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Kami sungguh-sungguh memiliki pengharapan, dan pengharapan itu juga kami landasi pada ketabahan dan kesungguhan kami untuk membangun ketaatan kepada Tuhan. Membangun pemahaman yang benar dan kuat dalam relasi kami dengan Tuhan. Dan ketika kami sungguh-sungguh dapat bekerja, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai gereja Tuhan di dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Sehingga kegiatan-kegiatan gereja mencerminkan dan merefleksikan apa yang seharusnya kami lakukan seperti yang Tuhan harapkan. Termasuk jemaat Tuhan GKI Purworejo di tempat ini. Anggota dan simpatisan jemaat dan seluruh orang-orang yang mau berkarya di dalamnya sebagai gereja. Tuhan memakai kami semua untuk kami mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami memiliki kemampuan untuk melihat diri kami dan melihat Allah dan kemudian melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama juga berdoa dan mengingat bagi saudara-saudara, anggota simpatisan jemaat dan orang-orang yang kami tahu, yang kami dengar, di mana mereka mengalami penderitaan dan kesulitan di dalam hidup mereka. Mereka yang ada di dalam sakit penyakit maupun mereka yang ada dalam kedukaan. Tuhan kiranya tetap menghibur dan menguatkan mereka. Memberikan kepada mereka ketabahan dan pengharapan. Dan di dalam ketabahan pengharapan ini, mereka tidak akan pernah berhenti untuk mengerjakan tugas-tugas dan pekerjaan Allah. Mencoba untuk mengerti dan menemukan kehendak Tuhan dan makna hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bahkan juga banyak bangsa dan negara di seluruh bumi ini. Yang pada saat ini sedang berjuang untuk mengupayakan hidup yang lebih baik. Kemampuan untuk melewati masa-masa yang sulit. Berikanlah penyertaan-Mu ya Tuhan dan hikmat-Mu kepada para pemimpin dan orang-orang yang mengambil keputusan. Bahkan seluruh umat manusia untuk betul-betul hidup bahu-membahu menghadirkan cinta kasih dan solidaritas yang menghadirkan kebaikan dan kehidupan yang lebih baik. Ya Tuhan, sertailah kami. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Adapun makna persembahan diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sambil persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan lagu dari KJ 287 bait pertama dan yang kedua. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap.
mengasuh anaknya, kalangannya besar seluas dunia. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai ucapan syukur kami kepadamu saat ini, kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami persiapkan. Kuduskanlah dan terimalah persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami selalu untuk mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ingat akan nama Yesus, oh yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila dalam pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Saudara-saudara terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya.
setiap kata dan karya aku.